Allah ingatkan tentang apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Mati hidup kita hanya untuk diberikan ujian. Dari ujian itu Allah hanya ingin melihat siapa hamba-hambaku yang paling baik amalannya. Jadi kita diminta beramal, Bu. Diminta untuk saat kita dikasih ujian, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Habibillah. Allah kasih hadiah yang bernama ujian supaya kita tuh dekat sama Allah, supaya kita tuh cuma minta sama Allah, supaya kita tuh cuma ngandalin Allah, bergantung sama Allah, berharap sama Allah. Cuma itu Allah pengen kita kayak gitu. Allah pengen dengerin rintihan kita. Ya Allah, Allah tuh seneng, Bu. Allah seneng dipinta. Allah seneng banget dengerin rintihan kita. Jangan malu minta sama Allah. Allah yang nolong kita. Kita gak bisa keluar dari masalah karena kita gak mau menyelesaikan masalah. Selesaikan masalah dengan sholat, dengan sabar, minta pertolongan dengan Allah. Selesai masalah kita. Orang yang banyak punya masalah, pengennya bunuh diri, pengennya mengakhiri hidup aja. Emang kalau udah mati selesai gitu masalah? Enggak. Pertanggungjawabannya justru semakin berat. Kehidupan setelah kematian ada. Wallah, mereka-mereka yang sudah mendahului kita, yang hidupnya tidak dipakai beramal soleh, yang hidupnya dipakai buat bermaksiat, saat sakaratul maut sudah ada di depan dia. Kalau tampakkan video keburukan tentang dia, bagaimana siksa kubur, dia menyesal. Ya Allah, tunda kematianku. Ya Allah, aku ingin sholat, aku ingin beribadah. Ya Allah, tunda, aku ingin taubat. Kira-kira terlambat ya? Mana yang dari sakaratul maut dari tenggorokan ini? Tapi buat orang-orang yang beriman, bahkan buat orang-orang yang gak beriman, saat udah di atas kurung batang diangkat, dia teriak-teriak. Tuh kalau kita mau dengerin teriakannya, dia teriak-teriak, ya tempatku bukan di situ, aku gak mau di situ, gak mau di alam kubur, gak mau, karena tahu siksa kuburnya panjang. Tapi buat mereka-mereka yang beriman, yang hari-harinya dipakai buat taat ke Allah, buat ibadah, punya rasa takut sama Allah, saat sakaratul maut ditampakkan video yang indah sekali. Bagaimana keadaan di barzakh, keadaan di alam kubur ditampakkan. Mereka senang, Bu. La ilaha illallah, minta segera dikuburkan. Tempatnya memang di situ. Akhir kehidupan kita kan la ilaha illallah. Barang siapa di akhir hidupnya dia mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka surga untuknya. Kita minta. Kita nih di dunia nih, ya, dikasih kita dunia ini yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Tapi kitanya gak diciptakan untuk tinggal di dunia selamanya. Ini cuma sementara. Kalau ada yang sedih hari ini, sedihnya cuma sementara. Dan jangan sedih, ada Allah. Kenapa harus sedih? Ya. Kalaupun hari ini ada yang bahagia, bahagianya juga sementara. Besok sedih, besok bisa bahagia. Orang yang hari ini bahagia, besok bisa sedih. Kan gitu. Terus aja ganti-gantian. Cuma sementara, gak abadi. Dunia semuanya sementara. Gak ada yang abadi. Pisahnya juga sementara. Suami istri dipisahkan dengan kematian sementara, Bu, di dunia doang. Entar juga ketemu lagi. Anak dipisahkan oleh orang tuanya, anaknya lagi mondok, udah berbulan-bulan gak pulang, sementara, Bu. Jangan sampai perpisahan yang gak wajar nanti kita alami. Kalau di dunia pisah itu wajar. Suami istri dipisahkan, ada yang dengan kematian, ada yang dengan perceraian, anak dipisahkan sama orang tuanya. Pisah ya wajar di dunia, tempat berpisah sementara. Tapi jangan sampai pisah yang gak wajar. Suami di surga, istrinya di neraka, pisah, Bu. Naudzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, istri di surga, suaminya di neraka, pisah, Bu. Atau dua-duanya di surga, tapi anak-anaknya kececer di neraka, naudzubillah min dzalik, pisah namanya. Jangan sampai itu terjadi. Maka kenapa? Bagaimana supaya itu gak terjadi? Satu, keluarga beramal agama dengan baik. Suami, istri, anak, amal agama. Cuma amal agama yang membuat kita selamat, Bu. Gak ada yang lain. Cuma taat yang bikin kita selamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tuh disebutkan di situ,
jagalah dirimu. Kita baca ayat ini, jagalah dirimu, oh diri saya. Sebagai seorang hamba, apa tugas saya? Habli minallah, perbaiki hubungan dengan Allah. Tauhid kita kuatkan. Ya, anakku milik Allah, suami milik Allah, harta milik Allah, apapun semua milik Allah. Tugasku dengan Allah, perbaiki hubungan dengan baik, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, habli minallah baik, insya Allah habli minanas juga akan baik. Ridho dengan segala ketetapan Allah. Saat seorang suami baca ayat ini pun sama, jagalah dirimu. Oh, diri saya sebagai seorang suami, apa tugas saya? Bukan hanya mampu memberikan nafkah dunia saja buat istri anak-anak, tapi kasih istri dan anak-anak nafkah akhirat. Ngasihnya bukan hanya rumah di dunia aja, tapi kasih rumah di surga. Ngapain kita rumah di dunia nggak dibawa mati? Yang paling penting rumah di surga. Kita punya rumah di surga nanti, Bu. Jadi tuntut suaminya, boleh kita tuntut, ingetin, Pak, kenapa sibuk banget di dunia, sibuk banget sih, nggak ada waktu buat ibadah bareng-bareng, baca Quran bareng-bareng. Ingetin, kita juga butuh nafkah akhirat. Ingetin suaminya, ayo tahajud bareng. Udah mulai sibuk banget nih, yuk lupa tahajud, ajakin, bangunin suami, bangunin anak-anak tahajud bareng. Nikmat, Bu. Waktunya habis ya. Saya itu kalau udah ngomong, Bu, ini kayak dikucurin air, harus keluar semua. Udah banyak nih kayaknya yang harus disampaikan, cuma waktunya terbatas. Gitu, ya. Sekali lagi, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau habli minallah kita baik, habli minallah seorang suami baik hubungannya dengan Allah, dia mampu menjaga istri dan anak-anaknya ke surganya Allah. Ya, ini maka sebaik-baik wanita yaitu wanita yang mampu menjaga dirinya hubungannya dengan Allah. Ya, jadilah pakaian yang kita pakai saat ini menjadi sebaik-baik pakaian takwa kita, pakaian malu. Ya. Lalu satu lagi sebelum selesai, ibarat kita handphone, semuanya punya handphone ya, semua punya handphone kan? Di sini nggak ada yang nggak punya handphone kan? Cuma beda handphone doang. Sekarang nenek-nenek juga pada bawa handphone. Cuma beda handphone, ada kamera 3, ada kameranya cuma 1, ada kamera depan belakang, semua punya handphone, betul nggak? Tapi kita lihat, kita memposisikan handphone kita tuh kayaknya tuh di mana gitu. Kita punya handphone gak ada sinyal, repot banget. Ya, ini kok gak ada sinyal, aku mau update status gak kirim-kirim dari tadi. Repot, Bu, sampai kadang kita naik ke atas, sinyalnya lebih kenceng. Kadang nih handphone kita goyang-goyangin supaya ada sinyal. Ya. Terus kalau baterainya habis tinggal 1%, wah udah ribut banget, udah repot. Pinjam charger dong, kamu bawa powerbank gak? Lalu kalau ibu-ibu pergi nih keluar rumah tiba-tiba handphone ketinggalan, kira-kira gimana, Bu? Balik lagi, tadi handphone saya ketinggalan, walaupun udah jauh, putar lagi, Bu, ambil. Beda kalau dompetnya ketinggalan, lebih milih dompet ketinggalan daripada handphone ketinggalan. Dompet ketinggalan, makan, sekarang mau bayar bisa pakai M-Banking, QR bisa. Ya. Tapi kalau handphone ketinggalan kita repot. Ya kan? Padahal hanya untuk komunikasi dengan manusia. Bahkan mungkin hanya untuk eksistensi diri kita aja, untuk bersosial media. Ya. Hanya untuk itu padahal. Ya, kita nih ya menjadikan handphone seperti itu dengan komunikasi manusia, tapi segitunya. Ya. Gak punya kuota, duit tinggal 50.000, sanggup tuh lapar tapi beli kuota. Kadang gak ada WA masuk, kita iseng aja buka WA. Padahal gak ada WA masuk tuh, tapi kita iseng buka WA. Ngapain lihat status orang, cuma itu doang. Habis-habisin kuota kita. Benar gak kira-kira? Lalu bagaimana komunikasi kita dengan Allah? Apakah sama? Kita samakan nih dengan handphone kita yang komunikasi dengan manusia. Segitunya kita. Kalau saat kita nih sholat kita gak khusyuk, kita nangis. Ya Allah, kenapa sholat saya gak khusyuk, ya Allah? Segitunya gak kita dengan handphone kita, dengan komunikasi dengan makhluk. Ya Allah, kenapa sholat saya gak khusyuk? Dosa apa yang saya lakukan? Maksiat apa yang saya kerjakan? Amalan apa yang saya tinggalkan, ya Allah? Hingga sholat saya gak bisa khusyuk, hati saya gak bisa tenang. Begitu gak kita? Kita santai aja tuh gak khusyuk sholat. Santai aja, yang penting sholat udah kelar.
Rakaat ketiga lupa, udah rakaat ketiga pada rakaat keempat, udah aja. Ya. Atau kita sholatnya 5 rakaat karena lupa. Nggak sah Bu, harus diulangi lagi. Ya Allah tadi kayaknya sholatnya 5 rakaat ya. Ada yang nyangka ya udahlah 3 sholat. Nggak sah sholat kita. Kita yang pakai cadar saja nih, buat yang pada pakai cadar kadang suka bingung nanti kalau lagi di masjid, di sholat di luar gimana nih Umi? Yang sholatnya nyampur kalau nggak ada pembatas buat perempuan. Karena sahnya sholat, aurat harus terlihat. Ya. Aurat kita lagi sholat ini wajah bukan aurat, tapi setelah selesai sholat wajah aurat. Kalau dilihat dari laki-laki, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, wajah dan telapak tangan tidak aurat saat sholat. Tapi lepas sholat ya aurat, harus ditutupi. Nah bagaimana sholat saat sholat? Mampir di mall, musolanya gabung, ikat aja di sini. Yang terpenting jidat kita nih, kening kita nempel. Cuma itu. Yang terpenting kening kita, jangan sampai kening kita tertutup. Tinggal dilepas aja dikit, diikat di sininya aja nggak apa-apa. Yang terpenting kening kita nempel nih. Ini baru sah. Sholat tertutup wajahnya nggak sah, harus diulang. Jadi itu, coba saat kita hilang connect dengan Allah, kita nggak khusyuk sholat, kita nangis nggak? Terus kita update status, ya Allah hari ini sholat saya nggak khusyuk. Nggak ada Bu yang kayak gitu, nggak ada. Ataupun sholat subuh kita lupa, kesiangan, sholat subuh jam 6 bareng sama duha. Update status, enggak gitu. Kita nih pakai handphone kita buat update status yang baik-baik doang. Bener nggak? Kita ini banyak bohongnya, banyak nipu orang, tapi kita nggak sadar. Maka ayo, mulai jalin komunikasi kita dengan Allah. Saat kita nggak susu, kita nangis sedih. Bu, ada anak, bentar ya, 1 menit lagi. Ada. Saya suka debat ya sama panitia di mobil. Kenapa sih selalu dikat? Saya tuh masih banyak yang mau disampaikan. Sama Mas Munir. Umi maafin ya kalau lagi ngomong terus dikat ya. 1 menit aja deh. Kok ada anak kecil umur 13 tahun. Dia nyamperin seorang ustazah. Dia bertanya kepada ustazah, "Ustazah," sambil nangis terseduh-seduh, "Ustazah, bagaimana supaya saya bisa sholat khusyuk?" Bu, anak umur 13 tahun, coba. Hubungan saya dengan Allah gak baik dalam arti dia gak bisa sholat khusyuk. Anak 13 tahun, nah kita udah tua Bu. Saya udah 45 tahun. Pernahkah kita bertanya, ya Allah kenapa gak pernah bisa sholat khusyuk? Kenapa lupa? Kenapa hati gak tenang? Kita kayak terpenjara hati kita. Ya, kenapa? Karena kita banyak maksiat dengan anggota tubuh kita. Kayaknya gak ridho nih, gak rela. Nah makanya sekarang, yuk, jangan sampai handphone kita nanti yang memberatkan kita di akhirat. Jangan sampai tangan kita yang memberatkan di akhirat. Kadang kita nggak sadar. Kita pada punya handphone, pada punya rukun sosial media ada berapa? Rukun iman ada berapa rukun iman? Ada 6. Rukun Islam ada berapa? Rukun sosial media ada berapa? Banyak. Ya, jangan sampai nih handphone kita, tangan kita yang memberatkan kita di akhirat nanti. Punya sosial media, punya akun cuma buat nyinyirin orang, buat kepoin orang, buat maki-maki orang, buat apa? Seperti story kita masuk di sosial media kita tersimpan di arsip. Di Instagram misalkan kita storyin momen kita, kesimpan di arsip. Mau lihat story 1 tahun ada. Begitu juga kehidupan kita, storynya Allah simpan semuanya. Maksiat kita tahun kemarin, tanggal sekian, mulut kita nyinyir sama orang tanggal sekian, semuanya ada. Dan semua nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang cerdas, dan manusia-manusia hamba-hamba Allah, wanita-wanita yang dirindukan surga dengan menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.